Halo. Iya, Ustadz. Gimana tugasnya, Mas Rafa, Putra? Iya, iya Pak. Tugasnya gimana? Ada kesulitan? Tidak. Kemarin sudah ngumpul kan belum? Yang video kembar itu belum ngumpulkan. Belum. Kenapa? Belum sempat. Nanti tak kerjakan, Pak. Oh. Mas Putra? Halo, Mas Putra. Ya, Gimana, ada kesulitan kok nggak ngumpulkan yang tugas duanya? Dari tugas yang kemarin, belum. apa kesulitannya? Emang, ada kesulitan apa? Kita tunggu 5 menit lagi ya. Halo. Kita tunggu 5 menit lagi, nanti kita mulai ya. Halo Mas Abir. Halo, semuanya dengar suara saya ya? Dengar, Pak. Bisa dinyalakan videonya bentar aja, 5 menit. Nanti kalian bisa saya jelaskan, boleh dimatikan dulu. Nggak kelihatan wajahnya, mohon dinyalakan dulu.
Mas Putra, Mas Dafa, dan Najwa. Dilihatkan wajahnya dulu mas. Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya yang hebat dan luar biasa. Syukur alhamdulillah kita masih bisa bertemu kembali secara daring lewat Zoom meeting ini untuk mengikuti kegiatan live skill setiap hari Sabtu. Sebelum saya memulai, saya akan mereview pertemuan kita yang minggu lalu mengenai materi tentang membuat video kembang. Ya, saya putarkan dulu beberapa kiriman teman-teman kalian. Saya akan share screen. Jadi tugas yang minggu lalu baru 2 siswa yang sudah mengumpulkan. Sebenarnya mudah anak-anak, kalian cukup membuat 2 video atau 3 video yang direkam tersendiri, nanti kemudian digabungkan. Setelah digabungkan nanti anak-anak cukup men-split atau memotong beberapa bagian di samping kanan atau samping kirinya. Pak, suaranya nggak jelas. Suaranya nggak jelas? Oke, sebentar ya. Ada trouble sendiri. Halo, masih dengar suara saya? Masih, Pak. Ya, maaf ya, ini tadi ada gangguan gangguan teknis. Saya buka dulu tugas teman kalian pada minggu lalu. Nggak tahu saya namanya siapa. Barangkali ada yang tahu namanya. Jadi dia bikin 2 video ya. Yang pertama dia seolah-olah sedang bermain laptop. Video yang kedua dia seolah-olah membuka pintu dari samping kiri. Nah, memang di sini ada sedikit kerancuan ketika pemotongannya, dia terlalu ke kiri, jadi kelihatan kurang rapi, tapi hasilnya bagus, sudah cukup bagus. Nah, ini memotongnya terlalu ke kiri, mestinya kameranya mungkin agak ke sebelah kiri, jadi tampilan untuk pemotongan gambarnya tidak terlalu kecil seperti ini. Nah, tapi sudah cukup bagus ya, sudah kreatif. Kemudian ini ada salah satu tugas teman kalian yang lain. Jadi ini pakai background mungkin ya. Seolah-olah kembar. Dia menggunakan 2 video juga ini. Cukup bagus, terlihat rapi ya. Jadi minggu lalu baru 2 orang, jadi saya minta tolong nanti anak-anak
yang belum bisa disusulkan untuk tugasnya. Oke, sekarang saya masuk ke materi kita pada pagi hari ini, yaitu teknik membuat video dubbing. Tahu ya video dubbing anak-anak? Halo? Tahu nggak video dubbing? Iya, Pak. Jadi kalau Pak? kalian sering pernah melihat Doraemon, kemudian Naruto, itu adalah video dubbing sebenarnya anak-anak. Sebenarnya Naruto itu kan kartun dari Jepang ya. Tapi ketika masuk di Indonesia, kartun itu diisi suaranya oleh tokoh dari orang Indonesia sendiri, karena bahasanya akan menggunakan bahasa Indonesia. Nah, perlu ada yang namanya dubbing atau namanya pengisi suara. Saya contohkan ini dubbing, contoh dubbing ya. Nah, atau ini saya nyalakan juga. Ini salah satu contoh karya. Sebenarnya nih kartun Doraemon yang mestinya pakai bahasa Indonesia tapi pakai bahasa Jawa. Dengar nggak suaranya anak-anak? Suaranya terdengar nggak? Halo? Iya, Pak. Ya udah, saya lanjutkan. Perketat sedikit. Ya, jadi itu contoh videonya, video Doraemon. Kemudian di-download. Setelah di-download video itu, audionya dihilangkan. Kemudian kita berikan, kita isi dengan menggunakan suara kita. Saya contohkan satu kali lagi contoh yang lain dari video dubbing. Nah, ini contoh video dubbing menggunakan bahasa Jawa. Ini film Lilo and Stitch dengan tokoh namanya Lily. Itu tadi contohnya, masih banyak lagi sebenarnya anak, cuma waktunya kurang mencukupi nanti. Jadi tekniknya
seperti ini nanti cara membuatnya. Yang pertama anak-anak nanti download videonya yang akan di dubbing ya. Videonya nanti tentang kartun saja yang ada di sekitar kalian, mungkin Naruto, Doraemon, Hattori, atau tadi SpongeBob dan sebagainya. Saya sampaikan dulu tutorialnya. Ya, oke. Bentar. Jadi istilah dari dubbing itu adalah voice over atau suara dalam hati. Jadi yang pertama nanti anak-anak bikin project baru. Setelah itu download video, setelah itu masukkan videonya. Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Jadi nanti gini nanti anak-anak setelah masukkan videonya, anak-anak klik menu voice atau suara di bagian pojok di bagian kanan. Setelah itu anak-anak rekam suara anak-anak sendiri. Jadi videonya diputer sambil nanti merekam suaranya. Nah, di samping kanan ada nanti grafik indikator bahwa kalau suara kalian itu sedang direkam. Itu ya, nanti juga akan ada durasi yang terhitung di situ. Ada keterangannya merekam atau recording. Seperti ini. Jadi nanti menyesuaikan durasi dari video itu sendiri. Setelah itu anak-anak checklist atau centang. Nah, ini diputar hasilnya. Sama, jadi ketika nanti video kartunya sedang jalan, kalau memang videonya di situ ada beberapa tokoh atau karakter, mungkin kalian bisa minta tolong teman kalian untuk jadi karakter yang kedua. Ya, bisa juga nanti satu orang itu mengisi beberapa suara. Misalkan tadi karakternya Doraemon sama Nobita itu satu orang, tapi suaranya yang satu dikeraskan, yang satunya agak dikecilkan. Itu ya. Atau bisa juga nanti pakai orang lain untuk membantu kalian mengisi suaranya. Itu tadi ya caranya, cukup simple. Bentar anak-anak. Bentar saya ada sebentar ya. Oke, mungkin ada pertanyaan anak-anak? Pak, berarti cuman audio di videonya itu dimatikan terus diganti sama suara kita sendiri kan? Iya, betul. Jadi nanti Itu aja. kenapa? Itu aja kan? Iya, gitu aja. Jadi tugas dubbing ini kan hanya kita mengisi suara video itu dengan suara kita, intinya begitu. Jadi videonya nanti akan saya sediakan juga. Kalau nanti anak-anak kesulitan cara download,
Saya kasih videonya, nanti bisa kalian pakai atau kalian bisa cari sendiri di Google atau di YouTube. Mungkin ada yang pernah tahu cara download video di YouTube seperti ini tadi. Ini kan tadi Doraemon, itu di download ya, pakai namanya YouTube Downloader. Kalau anak-anak pakai HP, sebenarnya anak bisa pakai aplikasi namanya Madlib, itu juga bisa, terserah. Intinya nanti videonya itu minimal durasinya 1 menit, boleh pakai kartun Naruto, boleh kartun Tsubasa, Doraemon dan sebagainya, yang mana itu kalian kartun yang kalian suka ya. Setelah itu nanti diisi suaranya menggunakan suara kalian sendiri. Kalau di situ karakternya cukup banyak, anak-anak bisa pakai karakter bantuan teman kalian. Nah seperti ini kan, nggak mungkin kalau satu orang isi 3 suara ya. Mungkin lebih baik bisa minta tolong adik atau kakak atau teman untuk jadi karakter yang lain gitu ya. Ada pertanyaan atau mungkin ada kesulitan dari yang saya sampaikan tadi? Halo anak-anak, kok diam saja? Najwa barangkali ada yang tanyakan. Terus ini nanti saya kasihkan tutorial blognya, bisa kalian baca. Saya juga kasih link nanti video tutorialnya. Oke ya, ini nanti bisa kalian pelajari. Oke, ada yang ingin ditanyakan terkait materi yang saya sampaikan tadi? Kan di Filmora juga bisa kan Pak ya? Filmora juga bisa, tambah bisa sekali. Filmora lebih lengkap kalau di Filmora. Sama aja kok tekniknya. Tekniknya hanya memasukkan video, audio dari video itu dimatikan, kemudian dikasih rekaman suara kita. Jadi pastikan nanti mikrofonnya berjalan dengan baik, berfungsi dengan baik, itu ya. Dan sesuaikan antara ucapan dari videonya itu sendiri dengan suara yang keluar. Misalkan dia sedang menangis, tapi kamu di suaranya itu sedang tertawa, kan juga nggak match dengan ceritanya nanti. Jadi anak-anak nanti bisa mengimprovisasi sesuai dengan video yang sedang berjalan. Itu ya. Sekali lagi tolong anak-anak kalau ada tugas dikerjakan, karena itu nanti berpengaruh kepada nilai rapot kalian. Nilainya nanti akan saya setor ke Pak Heru. Jadi nilainya nanti akan dilaporkan ke pihak sekolah. Jadi kerjasamanya untuk anak-anak, kalau ada kesulitan boleh tanya di grup, boleh japri ke saya. Tuh, tiap minggu mungkin yang ngirim cuma 2, mungkin 3. Ini kemarin cuma 2. Nah, Mbak Najwa sama siapa kemarin? Tuh, lupa namanya Mbak. Oke, Mbak Rizka, Mbak Nadia, ada pertanyaan? Saya bisa lihat wajahnya yang semuanya. Saya ingin capture dulu ya, tolong wajahnya diperlihatkan semua. Saya mau capture layarnya untuk laporan. Mbak Rizka, Mbak Nadia, tolong dinyalakan sebentar aja videonya. Ya. Yang lain, Mbak Nadia, Mbak Nadia masih ada nggak di situ? Sebentar aja, dinyalakan sebentar aja. Halo Mbak Nadia. Bentar Pak, bentar. Oh ya, saya capture buat biar tahu saya. Mbak Rizka ini baru ikut hari ini ya?
Mbak Rizka. Halo Mbak Rizka. Oke, saya potret layarnya sebentar ya. Dilihatkan wajahnya. 1, 2, 3. Nah, satu lagi. 1, 2, senyum. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti tugasnya saya share di grup ya. Saya minta tolong nanti anak-anak jangan lupa untuk mengisi daftar hadirnya. Setelah itu mengumpulkan tugasnya. Waktunya 1 minggu dari sekarang. Terus yang tugas kemarin-kemarin yang belum mengerjakan diusahakan untuk segera dikumpulkan. Kalau ada kesulitan nanti boleh tanya lagi ke saya. Ya. Ada yang perlu disampaikan? Tidak. Tidak ada ya. Cukup jelas nggak yang saya sampaikan tadi tentang materi sama tugasnya? Cukup. Cukup ya? Kan cuma mati. Gimana? Halo? Yang tanya tadi siapa? Enggak Pak, nggak jadi. Nggak jadi. Cara saya itu anak-anak untuk hari ini materinya cukup singkat, jadi saya sampaikan poin-poinnya saja. Dan ke depan saya ingin nanti kalian bisa bikin sebuah film pendek versi kalian sendiri. Jadi kalian nanti bikin film tentang mungkin tentang persahabatan, tentang petualangan, ya. Durasinya mungkin sekitar 5 menit sampai 10 menit. Kalau selama ini kan untuk sementara ini tugasnya 1 menit sampai 1 menit aja minimal. Ke depan saya harap kalian nanti bisa membuat sebuah karya film pendek dengan menggunakan teknik-teknik sebelumnya. Kemarin sudah kita belajar tentang green screen, penggunanya seperti apa. Kemudian di pertemuan kemarin kita sudah bikin video split screen, jadi membuat orang seperti orang kembar. Dan hari ini kita membuat video dubbing atau mengisi suaranya. Oke ya, cara saya itu saya akhiri untuk kegiatan live skill pada hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadirannya anak. Saya ucapkan selamat pagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.